Kamu tahu kan Laila, hukumnya menaati dan tunduk pada perintah guru. Iya, Gus. Gus, ini hasil penjualan dari air doa, madu hitam, dan tasbih Gus Faiz. Totalnya 40 juta. Bagus-bagus. Ternyata cari uang itu mudah ya, asal tahu caranya. Ya Gus, nanti saya ambil 10 juta untuk beli air mineral. Sama bayar uang pengamanan dan terima kasih ke Pak Kades. Oke, asal urusan kita lancar. Uncle, kalau kamu suka cerita seperti ini, subscribe ya. Like, komen, dan share juga ya. Kang Sarmin selalu mulai pagi ya, Kang? Iya, soalnya dia pulang jam 3 mau nganterin anaknya ngaji ke desa sebelah. Kenapa nggak ngaji di sini aja? Nggak ada guru ngaji di sini mah. Ustadz Is pindah, yang lain cuma bisa abata aja. Oh, kalau gitu saya aja deh yang ngajar ngaji. Kasihan atuh anak-anak harus jalan jauh buat ngaji. Kamu bisa? Dulu saya pernah masuk pesantren, nggak lulus sih. Tapi kalau cuma ngajar ngaji bisa, Kang? Oh ya, kalau gitu nanti saya bilang sama Pak Kadus. Biar kamu bisa pakai musola buat ngajar ngaji. Oke, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ijo, saya ini pusing. Cicilan motor belum bayar, mau beli pupuk, mana uang sekolah anak masih nunggak? Memangnya udah nunggak berapa bulan, Pak Kirman? Udah masuk 3 bulan, Jo. Bulan ini mau ditarik kalau nggak bayar. Nggak coba nyari pinjaman aja, Pak? Nggak ada yang mau minjami, orang semua juga sama susahnya. Mau nggak saya kasih amalan? Siapa tahu jadi pembuka rezeki Bapak yang masih di langit. Boleh, boleh. Nih, Bapak bangun sholat tahajud abis itu langsung baca sholawat 1000 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Sholawat apa? Bentar, saya ambil dulu catatannya. Nah, ini sholawat dari guru saya Pak Kirman. Kenapa kamu nggak ngamalkan juga? Ini dibaca semuanya? Iya Pak, semua. Saya ngamalkan kok Pak, tiap hari. Cuma nggak 1000, cuma 100 aja. Udah dapat apa aja? Sesuai kata guru saya. Ini tabungan, Pak. Nanti kalau kepepet atau mendesak, baru kerasa fadilahnya. Saya tuh nggak bisa bacanya. Boleh ditulisi bahasa Indonesianya ndak? Boleh, Pak. Untung hari ini mendung ya, Jok. Iya, Kang. Ndak panas kerjanya. Aduh, Jok. Amalanmu udah mujarab. Motorku kena tarik dealer, Jok. Sabar ya, Pak Kirman. Padahal itu motor saya satu-satunya, Jok. Nasib-nasib. Semoga diganti dengan yang lebih baik ya, Pak. Udah ya, Jok. Saya mau ke kota dulu. Mau cari pinjaman buat beli motor bekas. Iya, Pak. Hati-hati. Gimana, Pak Ijo? Bagus nggak ini motor baruku? Bagus, Pak. Wah, Pak Kirman banyak duit ya. Makasih ya, Jo. Berkat amalan sholawat dari kamu, saya dapat motor baru. Gratis lagi. Oh, bisa, Pak? Iya, memang begitu. Ingat nggak? Tempo hari saya bilang motor ditarik dealer dan saya pergi ke kota buat cari pinjaman. Iya. Terus? Nah, di tengah jalan saya keserempet mobil yang punyanya Pak Haji. Saya dibawa ke rumah sakit, terus diobati. Pas pulangnya, kan saya cerita tuh kalau saya lagi kesusahan. Sama Pak Haji ditanggapi beneran. Dibeliin motor baru buat ganti motor saya yang lama. Terus dibekali duit 5 juta buat bayar sekolah anak sama beli pupuk. Amalan sholawat kamu memang mujarab, Pak Ijo. Makbul doa-doa saya. Makasih ya, Jok. Sama-sama, Pak. Kang Pak Ijo. Oh, Pak Dani. Ngopi, Pak. Gorengan juga nih. Kang Pak Ijo, saya dengar cerita Pak Kirman, hebatnya amalannya. Ah, Pak Dani, itu memang rezekinya Pak Kirman aja. Begini Kang, saya itu mau jual sawah saya untuk daftarin anak saya kerja, tapi belum nemu harga yang cocok. Mau dijual berapa Pak Dani? Saya butuh 1 M Kang, yang nawar belum masuk harganya. Jadi saya mau minta amalan juga Kang, siapa tahu jadi jalan rezekinya masuk. Oh, baca ini aja Pak, habis isya 44 kali, habis itu surah ini 3 kali, tiap malam sampai hajatnya kekabul. Dan yang penting jangan maksiat. Karena itu yang bikin rezekinya tersumbat, Pak. Itu aja ya, Kang? Iya, Pak. Doain juga, Kang. Kalau sawahnya laku, saya kasih uang terima kasihnya. Kalau gitu saya pamit ya, Kang. Ini biar saya yang bayarin. Wah, makasih loh, Pak. Sama-sama, Kang. Berapa semuanya, Neng? 20.000. Kang Paijo, sibuk, Kang? Oh, Pak Dani. Ngapa? Cuma bersih-bersih aja. Tumben nih Pak Dani kesini pagi-pagi. Ada perlu sama Kang Paijo. Ada apa nih Pak Dani? Begini Kang Paijo, alhamdulillah sawah saya laku. Alhamdulillah. Nah, sesuai janji saya, ini ada sedikit uang terima kasih buat Kang Paijo. Alhamdulillah, makasih banyak loh ini Pak Dani. Dibeli sama siapa sawahnya Pak? Oh, dapat gusuran Kang. Itu ada proyek tol katanya. Jadi semua tanah dapat ganti untung. Wah, untung besar dong ya Pak, nggak rugi. Iya Kang, makasih Fadila amalannya. Padahal udah sampai seminggu loh. Satu lagi nih Kang. Apa itu Pak? Ini anak saya kan sudah daftar kerja, tolong doakan supaya masuk. Doain agar orangnya amanah juga, anak saya masuk tanpa ikut tes-tesnya. Iya saya doain, memangnya bayar berapa Pak? 1,2 M Kang. Harga umumnya memang segitu di sini. Wah,
Mahal ya, Pak? Emang gajinya nutup buat balik modal, Pak? Gajinya sih nggak seberapa, Kang. Tapi kan nanti dapat pensiunan jadi masa tuanya nyaman. Sudah begitu saja ya, Kang. Saya pamit pulang, masih banyak urusan, Kang. Baik, Pak. Terima kasih loh amplopnya. Sama-sama, Kang. Wah, Pak Dani baik banget ya. Ini banyak loh dikasihnya. Pantesan jadi ustadz cepet kaya ya. Pas banget lapar nih. Bisa beli nasi bungkus. Rezeki hari ini. Bismillah, makan dulu ah. Kang Paijo? Assalamualaikum, Kang Paijo. Waalaikumsalam. Kang Paijo, lagi sibuk tidak? Tidak teh, ada apa ya? Ini, Kang. Anak saya itu demam terus. Sudah dibawa ke dokter tapi tidak sembuh-sembuh. Masih panas badannya. Sakit apa anaknya teh? Demam biasa aja, Kang. Sudah cek lab, hasilnya bagus. Ya cuma panasnya naik turun. Nah, Uwa, saya nyuruh ketemu Kang Paijo. Ketemu saya? Buat apa teh? Saya nggak bisa ngobatin orang. Akang lebih tahu cara biar doanya diijabah. Nah, saya mau minta tolong buat bacain doa ke airnya, Kang. Oh gitu. Baiklah, saya doakan. Makasih ya, Kang. Ini sekadar buat ganti airnya. Wah, nggak usah teh. Nggak apa-apa, Kang. Biar berkah airnya. Supaya anak saya cepat sembuh. Makasih ya teh. Saya pamit pulang, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rezeki lagi bagus nih. Cuma duduk aja dapat duit. Dari Pak Kirman, Pak Dani, sekarang dari Tehwani. Cari uang tuh ternyata nggak perlu susah-susah ngaduk semen ya. Bagaimana kalau saya buka jasa ini aja ya? Penghasilannya lebih banyak. Ini nih bisa jadi sumber cuan saya di kampung ini. Uang dari Pak Dani bisa buat beli motor bekas dan beliin 2 kardus air mineral. Nanti saya bilang air doa. Kang Paijo, saya kemari mau minta amalan lagi, Kang. Amalan untuk apa, Pak Kirman? Saya kan mau mulai tanam sawah. Nah, biar nanti hasil panennya bagus, nggak keserang hama, dan harga jualnya naik, Kang. Ada kan amalannya untuk itu? Ada, Pak. Bapak habis subuh baca surah yang ini 3 kali. Rutin ya, Pak. Jangan bolos. Itu aja, Kang. Satu lagi, Pak. Ini ada air yang sudah saya bacakan. Siram airnya ke sawah Bapak. Insya Allah. Jika Allah menghendaki, nanti hasilnya bagus, Pak. Tapi tetap yang utama doa dan sholatnya dijaga ya, Pak. Jangan kendor. Baik, Kang. Makasih ya. Mohon maaf saya tidak nerima uang, Pak. Ini supaya ilmu saya terjaga dan hati saya ikhlas. Kalau Bapak mau ngasih, taruh di kotak ini saja. Untuk pembangunan musola kita. Baik, Kang. Assalamualaikum, Kang Paijo. Waalaikumsalam. Pak Kadus. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang Paijo. Saya pamit dulu. Mari, Pak Kadus, Nak Dodi. Kok cepat, Pak Kirman? Ya, Pak. Masih banyak urusan. Mari. Bagaimana, Kang Paijo? Betah ngurus musolanya? Alhamdulillah, betah, Pak Kadus. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan saya menggunakan musola ini untuk mengajar ngaji. Kang Paijo, kenalkan dengan anak saya, Dodi. Kenal Pak, Kang Dodi ini kan sudah diterima di instansi seperti anaknya Pak Dani kan? Benar Kang. Nah, kedatangan saya kemari berhubungan dengan itu Kang. Anak saya ini kan harus masuk sekolah lagi beberapa bulan sebelum bertugas. Masalahnya dia ini cepat sakit kalau kecapean. Saya takut nanti dia dikeluarkan. Kan rugi ya Kang? Sudah keluar uang banyak, masa ujung-ujungnya tidak jadi. Jadi apa Kang Paijo bisa bantu? Insya Allah ya Pak. Saya bukan dokter atau dukun yang bisa sembuhin orang. Tapi saya bisa bantu doakan. Boleh tahu nama lengkapnya? Bin siapa? Dodi Nangkabuni. Kang, Dodi Nangkabuni bin Kudus Sujono. Ila Dodi Nangkabuni bin Kudus Sujono. Ini Pak, nanti minumnya sebelum tidur, 1 gelas saja. Makasih Kang Paijo. Kalau mau kasih uang, masukin ke kardus untuk sumbang ke musola aja Pak. Saya mau perbaiki musola ini. Kami pulang ya Kang. Hari-hari berlalu. Berita karamah Paijo yang bisa membantu mengabulkan doa, menuntaskan hajat, menyembuhkan penyakit dan membukakan pintu rezeki santar terdengar dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai berdatangan. Tidak hanya dari dalam desa, tapi juga dari desa-desa tetangga. Selasar Paijo sekarang ramai didatangi orang setiap harinya. Airnya diminum setelah salat Isya ya Bu. Insya Allah bisa cepat punya keturunan, jika Allah menghendaki. Amin. Terima kasih banyak Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah waktunya adzan. Ayo kita sholat dulu, selepas itu berzikir bersama. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi ikhtiar Bapak Ibu untuk mencari jalan keluar masalah yang dihadapi.
Bapak-bapak, ibu-ibu, luruskan shaftnya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini Kang Paijonya lagi di luar kota. Tapi ada air yang sudah didoakan. Kalau bapak dan ibu mau silakan ambil. Satu orang satu ya, dan ini sumbangan sukarela buat bangun musola. Ini Kang, selama Akang pergi air doanya habis. Sedekah dari orang-orang yang datang, totalnya ada 123 juta. Uangnya kita pakai untuk merenovasi musola ini. Habis ini saya mau bangun rumah, jadi kalian juga bisa tinggal dengan saya. Kang, kayaknya Akang harus ganti nama, biar lebih menjual Kang. Ganti nama apa, Mul? Pakai Gus, Kang. Sekarang kan banyak pengobatan alternatif seperti ini yang pakai embel-embel Gus, biar nggak terkesan kayak dukun. Oh boleh, Gus Pai Ajo, Gus Faiz. Mulai sekarang panggil saya Gus Faiz. Nanti para jamaah yang datang menunggu di Selasar ini. Konsultasinya di dalam rumah. Alif, nanti kamu sediakan air mineral yang cap tatari di sini, buat mereka minum. Musola sudah hampir selesai direnovasi. Ini bisa nampung pengunjung yang datang. Dan orang-orang kampung akan menganggap saya orang baik. Sekarang jamaah yang datang selalu ramai, tapi saya takut kalau ada masalah nanti. Apa ada yang punya saran? Gus, store uang keamanan aja, store ke penjaga di sini, dari yang baju coklat sama yang hijau, sama Pak Kades juga. Aman ya, seperti itu? Aman Gus, store ke komandan sama penjaga lingkungan di sini. Nanti kalau ada masalah apa-apa biar mereka yang turun tangan. Oh boleh, kamu nanti storein ya Mul. Siap Gus, sama satu lagi Gus. Apa Mul? Gus pakai sorban aja, sama baju jubah biar kayak Gus-Gus beneran. Bener Mul, nanti saya pakai. Dengan Mbak Nasya benar? Benar, Gus. Apa masalahnya Mbak? Saya itu sudah mau 40 tahun, Gus, tapi belum juga menikah. Kalau dekat dengan laki-laki selalu gagal. Boleh saya lihat tangannya? Maaf ya kalau risih. Mbak pernah nolak cowok ya? Iya, Gus. Udah Jo, sikat aja, kapan lagi kamu dapat jamaah cantik masih single lagi. Modusin aja dulu, nggak ada yang lihat. Ini aura Mbak ditutupi. Kalau nikah pun akan susah punya anak. Jadi bagaimana, Gus? Apa yang harus saya lakukan? Masuk nih Jo, pelan-pelan aja. Kamu bisa dapetin nih cewek, buat selingan aja sampai datang jodohmu. Mbak bisa amalkan zikir sesudah salat dan ikut ritual sama saya. Ritual apa, Gus? Di mana? Mbak nanti malam kesini lagi, bawa madu sama daun bidara. Baik, Gus. Mbak Nasya, saya kirain nggak akan datang. Sendiri saja Mbak. Iya, sesuai perkataan Gus. Saya datang sendiri. Masuk Mbak. Mbak Nasya bawa madu dan bidaranya? Bawa, Gus. Ini akan saya buatkan teh untuk Mbak minum. Santai saja dulu ya di sini. Nah, ini ramuan surga. Biar tahan sampai pagi. Mbak Nasya, silakan diminum tehnya. Punya Mbak sudah saya beri daun bidara dan madu. Bagus untuk meluruhkan aura negatif dalam tubuh. Makasih, Gus. Badan saya jadi hangat ya, Gus? Iya, itu efeknya langsung bekerja Mbak. Ayo sekarang ikut saya untuk ritual. Minggu kan kita libur. Saya mau bikin majelis zikir rutin setiap minggu pagi. Nanti kita jual tasbih dan buku amalan di sana. Alif kamu yang kerjakan ya, beli tasbih sama cetak bukunya. Baik Gus, tapi untuk buku amalan, isinya bagaimana? Nanti kamu beli kitab-kitab yang saya tulis namanya. Kamu ketik ulang setiap amalan dan doa di situ. Baik Gus, untuk tambahan nanti saya cari kajian Ustadz di YouTube. Bagus, pintar kamu. Kita ambil untung 100.000 per buku. Untuk pertama cetak 100 saja. Madu hitam juga. Kamu ya Mul, tolong dicariin madu hitamnya. Kita jual per botol kecil saja. Siap Gus, saya punya kenalan peternak lebah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sudah selesai, saatnya pulang dan mandi. Gerah juga ya, nggak ada AC di sini. Gus! Gus, apa sudah mau pulang? Saya ingin konsultasi, Gus. Boleh minta waktunya sebentar? Wah Jo, cewek cantik nih. Jarang-jarang kamu punya jamaah cewek cantik begini, masih muda lagi. Biasanya kan cuma laki-laki sama ibu-ibu pengajian. Sikat Jo, mumpung ada kesempatan. Saya sebenarnya sedang buru-buru Mbak, ada kegiatan di tempat lain. Tapi kalau Mbak mau konsultasi ikut saya saja. Ceritakan masalah Mbak di mobil, mungkin saya bisa bantu. Bagaimana? Mau? Boleh, Gus, kalau tidak merepotkan. Nama saya Laila, Gus. Saya janda tanpa anak. Suami saya meninggal 2 tahun lalu. Saya mengurus usaha sendirian. Tapi belakangan usaha saya juga mandek, Gus. Pendapatannya makin berkurang. Sekarang hutang saya di mana-mana dan hampir bangkrut. Saya punya cara untuk menolong usaha Mbak. Saya punya jamaah yang bisa jadi partner dan relasi untuk usaha Mbak. Asalkan... Asal apa, Gus? Nanti saya beritahu caranya. Mbak ikut saja perkataan saya. Manut sama guru. Oke, Gus. Kamu tahu kan Laila, hukumnya menaati dan tunduk pada perintah guru. Iya, Gus. Gus, ini hasil penjualan dari air doa, madu hitam, dan tasbih Gus Faiz. Totalnya 40 juta. Bagus-bagus. Ternyata cari uang itu mudah ya, asal tahu caranya. Ya Gus, nanti saya ambil 10 juta untuk beli air mineral. Sama bayar uang pengamanan dan terima kasih ke Pak Kades.
Oke, asal urusan kita lancar. Ada apa, Nasya? Aku hamil, Gus. Sudah 3 bulan. Selamat, akhirnya kamu punya anak. Ini anak kita, Gus. Kamu bapaknya. Nggak mungkin, kamu kan punya calon suami. Tapi kami tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh, Gus. Kami bertemu pun karena dijodohkan. Hanya Gus lah yang pernah meniduri saya. 3 kali dengan alasan ritual. Calon suami saya pasti membatalkan rencana untuk menikahi saya jika tahu saya hamil anak orang lain. Begini saja, saya tidak mungkin menikahi kamu. Kamu sementara pindah ke kota. Lahirkan bayi itu baru kembali kemari. Gus tidak mau bertanggung jawab? Nama saya akan tercoreng di sini. Apa kata orang jika bayinya tidak punya bapak, Gus? Bilang saja kamu ambil anak di kota. Saya tidak mau. Bagaimana nanti di akte kelahirannya dan masa depannya jika dia lahir tanpa bapak? Kamu bisa menikah dengan pria lain. Banyak jamaah saya yang pasti mau menikahi kamu nanti. Jika Gus tidak mau bertanggung jawab, saya akan lapor polisi. Silakan, jika kamu tahan malu dari gunjingan warga. Lagi pula kamu tidak punya bukti. Asal kamu tahu saja, semua polisi di sini juga jamaah saya. Saya percaya Gus akan mendapatkan azab dari perbuatanmu. Gawat, Gus. Pimpinan wilayah sini sudah ganti. Komandan yang baru tidak mau menerima uang keamanan. Waduh, Pak Iwan dulu sudah dimutasi. Benar, Gus. Sekarang kita harus hati-hati. Saya akan cari cara untuk menemuinya. Kalian jangan aneh-aneh. Selama ini tidak ada laporan yang bisa menjerat kita karena tidak ada bukti. Baik, Gus. Apa kabar, Dodi? Kamu sekarang jadi gagah ya setelah lulus? Baik, Gus. Alhamdulillah. Ini juga berkat bantuan Gus Faiz saya bisa lulus sekolah. Dia pimpinanmu sekarang nggak bisa diajak kerjasama. Sulit, Gus. Pak Jamitko orangnya lurus. Dia lebih senang naik jabatan lewat penyelesaian kasus daripada terima uang pelicin. Tapi posisi saya aman kan di sini? Aman, Gus. Para pelapor tidak punya cukup bukti untuk memenjarakan Gus Faiz. Selama Gus tetap bermain aman, semua akan baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, tolong kamu cepat kabari saya ya, Dodi. Siap, Gus. Saya akan bantu pantau keadaan Gus Faiz dari kantor. Halo? Halo, Gus. Gawat, Gus. Surat perintah penangkapan untuk Gus sudah keluar. Hah? Yang benar kamu, Di? Jadi kalian akan menangkap saya sekarang? Benar, Gus. Ada seorang wanita yang melaporkan Gus menipunya. Dia berkata Gus menidurinya dengan janji akan memberikan modal usaha dan mengenalkan partner bisnis untuknya tapi bohong. Waduh, saya mesti kabur. Makasih ya, Dodi. Nanti saya transfer ke rekeningmu kalau berhasil kabur. Siap, Gus. Terima kasih. Yang penting Gus aman dulu. Urusan uang bisa menyusul. Hati-hati, Gus. Oke, makasih, Dodi. Aku harus cepat kabur dari desa ini. Sebaiknya aku naik motor saja. Mobil putih terlalu mencolok di tengah malam begini. Mau kemana, Gus? Anak kita sebentar lagi lahir, Gus. Itu tadi siapa yang ngomong ya?